Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Gimana mental kalian aman? Semoga kalian diberi mental baja ya teman-teman ya. Semoga hari-hari kalian menjadi menyenangkan, lebih baik lagi lah di hari-hari kedepannya. Amin ya. Dan tetap kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani keadaan siang kali ini teman-teman ya, melihat kondisi daripada keadaan market cryptocurrency, di mana untuk market cap daripada overall crypto bisa kalian lihat sendiri lah ya, berada di area 1,45 triliun, dan untuk dominance ya BTC-nya masih tinggi 47,8% teman-teman, ada kenaikan ya. Saya berharap sih Bitcoin DOM ini turun gitu teman-teman ya, Bitcoin DOM ini turun ya, jadi overall market bisa naik, harapannya seperti itu. Tapi Bitcoin DOM masih tinggi kali gitu ya kan, ditambah dengan keadaan food yang ya terhadap kripto ini masih tinggi. Oke, di tengah gempuran SEC yang seperti ini teman-teman, ada sedikit informasi yang dimana ini sebenarnya cukup menarik ya. Akankah ini bisa mendongkrak harga daripada Luna Classic gitu ya? Kita akan bahas perihal Lunch. Oke, kita lihat harganya. Nah, untuk harga Lun sendiri teman-teman, dia berada di area 854 dengan 4 zero di belakang koma. Per video ini dibuat mengalami penurunan 4,78% atau 4,80% saat ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari semua ya, market capnya ya, dari volumenya semuanya turun ya teman-teman, semua turun. Padahal di sini ada kabar yang menarik sebenarnya untuk Luna Classic ini, cuman harganya cenderung turun. Oke, karena apa? Bitcoin juga sedang crash juga gitu teman-teman ya, dihantam buat turun lagi ya. Kalau kita lihat secara overallnya ya kayak gini gitu teman-teman ya, dari dia lahir buang pung gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ya, wow, di area 0,3 ini tiba-tiba naik. Ini sudah membuat orang miliarder baru teman-teman ya, udah menjadi miliarder baru ketika nyentuh di area sini. Padahal kalau kita lihat secara overall dulu launch ini mencapai di area 118 dolar kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau salah. Oke. Habis itu dia turun, di sini pergantian nama ya, di sini pergantian nama menjadi Lunchi gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat secara overall ya kita seperti ini gitu ya. Tapi di sini ada kabar yang cukup menarik sebenarnya untuk Luna Classic ini teman-teman. Apakah ini mencoba untuk kebangkitan Lunch ya, mencoba untuk membangkitkan harga daripada Lunch. Salah satunya adalah layer 1 ya, yang dibuat oleh Edward Kim. Dan yang kedua ini teman-teman, tujuan yang cukup menarik juga, yang dimana nanti 14 Juni ya, 14 bulan ini kalau nggak salah teman-teman, itu akan ada peningkatan jaringan layer satunya ya ke V2.1.0 kalau nggak salah teman-teman. Dan setelah itu teman-teman, ternyata komunitas Lunch ini sudah meloloskan sesuatu hal yang cukup menarik. Apa itu? Langsung kita bahas. Nah, di mana proposal Terra Classic untuk membawa USDC ke $1 pas inilah manfaat Lunch. Oke. Jadi proposal Terra Classic untuk membawa USDC ke $1 teman-teman ini sudah disetujui atau sudah menjadi lulus gitu ya, udah diloloskan lah intinya oleh komunitas Lunch teman-teman. Jadi banyak orang yang setuju nih untuk membawa USDC ini kembali ke $1, dan ini nanti akan ada manfaat untuk Lunch ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama, tim pengembang layer 1 Terra Classic dipimpin oleh pengguna nama samaran Lunchburn Army ya. Kami meningkatkan nilai Terra Classic USDC untuk menjadikannya stablecoin yang layak lagi, yaitu dibawa ke 1:1 dengan dolar. Oke. Ingatlah bahwa USDC sebelumnya dikenal sebagai UST, kehilangan keseimbangan dengan dolar pada Mei 2022. Sejak itu beberapa proposal telah diajukan oleh anggota komunitas Lunch. Dalam perkembangan terakhir, proposal repack ya, ini repack teman-teman USDC yang diajukan untuk memungut suara oleh pimpinan gugus tugas layer 1 Lunchburn Army atau LBI, minggu lalu teman-teman mendapatkan dukungan luar biasa dari komunitas Terra Classic. Didukung ini ya, dukungan ini datang karena USDC mencapai paritas dengan $1 akan meningkatkan minat pada blockchain yang pernah rusak ya, yang mengarah ke peningkatan nilai Lunch yang cukup besar. Oke, jadi
ketika USDC ini bisa ke 1:1 kembali dengan US dollar teman-teman ya, dan semua sistem USDC ini aman dari ya mungkin dari celah-celah, udah belajar dari pengalaman kemarin, keguguran kemarin, kok keguguran ya, keruntuhan ya teman-teman, keruntuhan kemarin, mungkin ketika sudah 1:1 dia akan di repacking kembali dengan loans ya, dan di sini pun bisa menjadi sesuatu hal mendongkrak atau menarik peminat orang untuk masuk ke loans ya, menjadi suatu patokan juga, oh ternyata benar-benar loans ingin dibalikin lagi gitu teman-teman ya. Nah, khususnya proposal 11548 yang berusaha untuk mensimulasi lingkungan pengujian USDC lulus pemungutan suara tata kelola pada dini hari dengan 40 validator. Nah, jadi kemarin teman-teman ya, kemarin itu proposal ini yang dimana untuk membawa USDC kembali ke $1 ini sudah lulus dengan 40 validator termasuk Altnode dan Orion yang mencentang ya. Jadi dukungan dari 40 validator ini setuju gitu ketika USDC ini akan di-repack ke loans dan akan dibawa kembali ke kerajaannya, bisa dikatakan kayak gitu. Karena apa? Stablecoin itu memang harus 1:1 teman-teman ya. Nah, jadi sementara 9 validator abstain dari pemungutan suara pada proposal tersebut, perlu dicatat bahwa tidak ada validator yang memberikan suara tidak. Secara total 49 validator memberikan suara pada proposal tersebut. Oke, sebagian dinyatakan dalam teks proposal Agora gugus tugas layer 1 akan menggunakan sebagian dari dana pengembangan yang telah disediakan untuk membangun lingkungan pengujian USDC. Dengan melakukan itu, tim akan dapat membuat ulang simulasi acara di-pack dan repack USDC sambil juga menguji strategi untuk mempertahankan pasar USDC. Oke. Jadi setelah proposal ini lulus ya, ini kan sudah lulus teman-teman, maka dari layer 1 atau gugus tugas layer 1 ini akan menggunakan dana mereka ya, dana yang dana pengembangan yang telah disediakan gitu teman-teman, untuk melakukan apa? Uji coba dulu ya, untuk melakukan simulasi dulu ketika USDC ini. Jadi uji cobanya kayak gini ya, nggak langsung dipublish teman-teman ya, jadi di dalam internal dulu gitu ya kan. USDC ini di-pack atau di-repack ya, di-repacking, bukan di-pack, kalau di-pack jatuh ya. Jadi USDC ini di-repack dengan loans. Nah, di situ mungkin akan ada uji coba transaksi dan sebagainya, nanti mekanismenya seperti apa ya teman-teman, apakah ada celah, ada bug, ada kendala yang mungkin bisa membuat kembali di-pack gitu teman-teman ya. Nah, ketika itu ditemukan, diperbaiki seperti itu. Dan ketika memang benar-benar sudah menurut mereka aman nih, nggak ada kendala, nggak ada bug, nggak ada celah dan sebagainya. Kalau celah pasti ada teman-teman, kalau celah pasti ada ya. Cuman kendala dan sebagainya ini, bug udah nggak ada, dan sistem uji coba, oh ternyata ini oke gitu, itu baru dipublish ya, USDC baru dijadikan $1 ya kan, dan langsung di-repack dengan loans. Dampaknya apa ya? Mungkin kalian tahu lah sistem algoritmik itu seperti apa ya. Sistem algoritmik itu seperti apa kalian pasti tahu. Oke, nah di antara ide-ide reback untuk diuji coba di lingkungan pengujian USDC yang direncanakan adalah yang diusulkan oleh pengguna Reddle Devern, anggota komunitas Loans, mengusulkan pengguna protokol biaya yang berbeda dan mekanisme beli bakar untuk mematok USDC dengan $1. Nah, perlu dicatat bahwa pengembang yang diantisipasi hanya akan terjadi setelah gugus tugas layer 1 menyelesaikan pemutakhiran mainnet Terra Classic V210, berarti di pada tanggal 14 Juni nanti. Pemutakhiran ini bertujuan agar blockchain Loon setara dengan Luna 2.0 dan jaringan Cosmos. Oke, jadi ini sebenarnya kabar bagus teman-teman ya. Kita lihat saja apakah nanti akan ada impact terhadap harga daripada Luna Classic ketika ini sudah benar-benar terjadi. Pastinya akan ada impact ya. Dan perlu kalian catat juga, saya nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman ya, bukan hanya di Luna Classic, bukan hanya di Shiba, Cardano, Ethereum, Bitcoin dan sebagainya, bukan hanya di situ saja, melainkan saya menyampaikan overall koin atau kripto yang kalian pegang. Ketika ada pasak kenaikan dan di situ kalian merasa cuan, apakah kalian nggak mau ambil profit dulu gitu loh ya? Kalian tetap harus ambil profit dulu teman-teman. Itu harus kalau menurut saya loh. Kenapa? Potensi turun itu ada. Yang penting jangan diambil semua. Semisal kalian punya 100 koin, ambil dulu 20 koin.
Tunggu dia koreksi, masuk lagi. Berarti secara bertahap koin Anda akan naik. Atau kalian ambil buat beli kopi kayak beli apa gitu ya. Atau kalian menunggu harga bawah dan masuk lagi. Dari 100 koin mungkin menjadi 120 koin ya. Dari 100 koin mungkin menjadi 130. Jadi ada peningkatan nilai ya. Jadi salah satu sistem buat kita mengakumulasi biar nggak ngambil uang pribadi terus depo salah satu cara ya seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang loan, semoga membantu. Salam cuan.